Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Ratna Septianti, SEMSI AKT, selaku pengampu mata kuliah investasi pasar modal, yang saya banggakan teman-teman dan rekan satu kelas sekalian. Terima kasih atas kesempatan kepada kami untuk menyampaikan materi portofolio saham, return, dan risiko untuk portofolio saham reksadana dan produk derivatif. Izinkan saya untuk memperkenalkan seluruh anggota tim. Next. Anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Mika Valentino sebagai moderator, lalu ada Farhan Abdul Ghani sebagai pemateri, Rizky Taufikul Hafiz sebagai pemateri, Hamizah Naufal Bagaskara sebagai pemateri, Rizky Sareza sebagai pemateri, Ahmad Zaidan Ali sebagai pemateri, Manuel Basauli PN sebagai pemateri, dan Gabriel Ratnamawarni sebagai pemateri. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih. Materi yang pertama tentang definisi, konsep, dan contoh portofolio dalam investasi. Investasi sendiri merupakan suatu kegiatan atau proses mengalokasikan sumber daya seperti uang, waktu, dan usaha ke dalam suatu aset atau proyek dengan harapan akan mendapatkan manfaat di masa depan. Tujuan investasi yang lebih luas adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor. Kesejahteraan dalam hal ini adalah kesejahteraan moneter yang bisa diukur dengan penjumlahan pendapatan saat ini ditambah nilai saat ini pendapatan masa datang. Secara lebih khusus lagi, ada beberapa alasan mengapa seseorang melakukan investasi. Antara lain, yang pertama, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang. Yang kedua, mengurangi tekanan inflasi. Dan yang ketiga, dorongan untuk menghemat pajak. Next. Berikut merupakan contoh portofolio investasi saham milik perusahaan PT CDE di tahun 2021. Dari portofolio tersebut diketahui bahwa PT CDE telah menanamkan modal pada 5 jenis perusahaan, yaitu PTPP, WSKT, LPPF, PTBA, dan BRPT. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, berikut ini akan saya sampaikan terkait dengan tingkat pengembalian yang diharapkan dari portofolio atau biasa dikenal dengan portofolio expected return. Ini adalah rata-rata tertimbang dari tingkat pengembalian yang diharapkan dari masing-masing efek dalam portofolio. Next. Berikut ini adalah perhitungan dari return portofolio harapan. Untuk menghitung return portofolio, kita dapat menggunakan rumus menghitung risk and return berikut ini. Return portofolio sama dengan sigma dari bobot saham dikali dengan return saham, ditambah dengan sigma dari bobot obligasi dikali dengan return obligasi. Dalam rumus ini, kita harus mengalihkan return masing-masing aset dalam portofolio dengan bobotnya. Persentase berapa banyak dana yang dialokasikan untuk masing-masing aset, kemudian menjumlahkan hasilnya. Dalam return portofolio, sama dengan bobot saham A kali return saham A, ditambah dengan bobot saham B dikali dengan return saham B. Bisa kita lihat bersama, nilai dari bobot saham masing-masing. Untuk saham A adalah 0,60 dikali dengan 10%, ditambah dengan 0,40 dikali dengan 12%. Sama dengan 6% tambah 4,8%, dan hasil dari return portofolio saham ini adalah sekitar 10,8%. Contoh lainnya adalah bisa kita lihat bersama, terdapat tabel dari sekuritas dan juga pengembalian yang diharapkan dari nilai investasi. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang risiko portofolio. Risiko portofolio mengacu pada kemungkinan seorang investor mengalami kerugian karena faktor-faktor
yang mempengaruhi kinerja kumulatif beberapa investasi. Risiko dalam investasi terkait dengan ketidakpastian pasar dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan kondisi ekonomi, peristiwa politik, perubahan tren industri, atau faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai aset. Dalam investasi, semakin besar risiko, semakin besar juga potensi kerugian. Mengukur dan mengelola risiko portofolio adalah penting agar investor dapat memahami sejauh mana portofolio mereka bisa terpengaruh oleh fluktuasi pasar dan mengambil tindakan yang sesuai. Berikut adalah contoh perhitungan risiko portofolio dengan rumus standar deviasi yang bisa teman-teman lihat sendiri. Ada 3, yaitu pertama mencari standar deviasinya, kedua mencari varian, yang terakhir mencari koefisien variasi. Berikut merupakan contoh soal dari perhitungan risiko portofolio. Berikut ini diketahui return saham A dan B selama 5 tahun. Akan dibentuk satu portofolio yang terdiri dari 50% saham A dan 50% saham B. Hitunglah risiko portofolionya. Pertama-tama kita akan menghitung return portofolionya terlebih dahulu. Yang dimana seperti dijabarkan oleh tabel sebelumnya, bahwa terdapat 5 periode dari return saham itu sendiri. Nah, di setiap periodenya dimohon untuk dikalikan dengan nilai bobotnya sendiri, yaitu 50% dari saham A dan 50% dari saham B. Sehingga terdapat jawaban seperti di slide seperti ini. Lalu kita akan menghitung expected return atau rasio dari saham A, yang dimana bisa teman-teman lihat sendiri bahwa seluruh jumlah dari periode A dibagi dengan 5 yang menghasilkan 0,07. Dan juga saham B dihitung juga, yang dimana menghasilkan 0,06, dan expected return dari saham portofolio sendiri yaitu 0,065. Selanjutnya menentukan standar deviasi, yang dimana sudah dijelaskan dari rumus tadi yang saya jelaskan bahwa terdapat angka 0,01581. Lalu menentukan variasi dari saham A yakni sebesar 0,0025. Lalu menentukan koefisien variasinya yakni sebesar 0,2259. Lalu lakukan hal yang sama kepada risiko saham B dengan rumus di atas. Dengan mengikuti langkah di atas dapat diketahui bahwa standar deviasi B didapat yakni angka 0,10. Variasi B mendapatkan angka 0,00010. Dan koefisien variasi B mendapatkan nilai 0,1667. Setelah menghitung standar deviasi AB, variasi AB, dan koefisien variasi AB, lalu kita akan menghitung standar deviasi portofolio, variasi portofolio, dan koefisien variasi portofolio. Yang bisa kalian lihat sendiri angkanya, yang dimana SDP berada di angka 0,0079, variasi P berada di angka 0,00625, dan koefisien P berada di angka 0,1216, yang dimana hal ini berarti bahwa risiko portofolio memiliki angka yang lebih kecil dibandingkan dengan profil risiko saham A dan B. Hal ini bisa dilihat dari perbandingan antara koefisien profil risiko portofolio dengan profil risiko saham A dan saham B, yang dimana angka CPP memiliki risiko yang lebih kecil dibandingkan CPA dan CPB. Sehingga dalam hal ini, portofolio memiliki risiko yang lebih kecil daripada saham A dan B. Next. Baik, kemudian ada portofolio saham reksadana.
Saham reksadana merupakan bagian dari portofolio investasi reksadana yang berisi kepemilikan dalam saham perusahaan yang telah dipilih oleh manajer investasi untuk mencapai tujuan investasi yang telah ditetapkan. Investasi dalam saham reksadana memungkinkan investor untuk memiliki sebagian kecil kepemilikan di berbagai perusahaan dengan risiko yang lebih terdiversifikasi. Portofolio saham reksadana adalah kumpulan saham-saham yang dibeli oleh manajer investasi dan disatukan dalam sebuah reksadana. Portofolio tersebut direncanakan dan dikelola dengan tujuan untuk mencapai target investasi yang telah ditetapkan seperti pertumbuhan modal atau pembayaran dividen yang konsisten. Dalam portofolio saham reksadana, saham-saham dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan strategi investasi yang ditetapkan oleh manajer investasi seperti sektor industri, kapitalisasi pasar, atau pertumbuhan pendapatan. Slide selanjutnya. Next slide, boleh diganti. Kemudian ada konsep portofolio saham reksadana. Konsep portofolio saham reksadana didasarkan pada prinsip diversifikasi dan pengelolaan resiko. Dalam portofolio saham reksadana, manajer investasi akan mengumpulkan dana dari sejumlah investor dan menggunakan dana tersebut untuk membeli berbagai saham dari berbagai perusahaan. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan portofolio yang terdiversifikasi, yaitu memiliki sejumlah saham dari berbagai sektor industri seperti ukuran perusahaan dan karakteristik lainnya. Kemudian slide selanjutnya. Slide selanjutnya, berikut ada contoh studi kasus perhitungan saham reksadana, yang dimana investor menyetorkan sebanyak 1 juta setiap tanggal 1 pada setiap bulannya. Yang dimana untuk perhitungannya sendiri yaitu adalah NAB rata-rata sama dengan total investasi dibagi dengan total unit, yang dimana berdasarkan data tersebut sebanyak 12 juta dibagi dengan 11.800 sekian dengan menghasilkan 1012,89. Pada tanggal 1 Desember 2019, NAB reksadana ABCD adalah sebesar 1086,74. Maka keuntungan yang diperoleh Budi atau investor per 1 Desember 2019 adalah sama dengan NAB 1 Desember 2019 dikali total unit, kemudian dikurangi dengan modal investasi, yang dimana sebanyak 1086,74 dikali dengan 11.847,28 dikurangi dengan 12 juta, kemudian dikalkulasikan yang pada akhirnya menghasilkan Rp874.913. Dengan kesimpulan, keuntungan investor per tanggal 1 Desember 2019 adalah sebanyak 874.000 sekian dan 7,29% dari modal investasinya. Slide selanjutnya. Boleh untuk mengganti slide selanjutnya, Mbak Permisi. Kemudian ada salah satu contoh portofolio saham reksadana, yaitu saham perusahaan teknologi. Tren kenaikan saham-saham teknologi diprediksi berlanjut hingga akhir tahun. Meski sudah menguat ribuan persen sejak awal tahun, saham teknologi masih berpotensi melanjutkan rally. Kenaikan saham-saham teknologi bisa menjadi katalis positif bagi saham-saham sektor lain, seperti sektor kesehatan, industri manufaktur, telekomunikasi, dan otomotif. Slide selanjutnya. Berikut adalah contoh portofolio saham reksadana pada tahun 2021 mengenai saham-saham kinerja saham-saham teknologi dari berbagai perusahaan yang ada di Indonesia. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), indeks sektoral saham teknologi tumbuh sebesar 7,36% selama tahun berjalan atau year to date, saat indeks saham sektor lainnya hanya tumbuh beberapa puluh persen. Bahkan sebagian masih negatif. Di sisi lain, indeks harga saham gabungan IHSG hanya naik sebesar 4,18%. Malah indeks 45 saham paling liquid di bursa LQ45 minus 5,23%. Saat ini, di jajaran top 10 big cap saham teknologi non-bank baru diwakili PT DCI Indonesia Tbk atau DCI dengan market cap
sebesar 109 triliun per 1 Oktober 2021. Saham DCII berada di peringkat ke-10 saham PT Bank Jago TBK atau telah lebih dulu menjadi wakil saham teknologi di sektor perbankan dengan market cap 207 triliun di peringkat ke-6. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan dengan rekan saya. Baiklah, saya Hamizan di sini akan menjelaskan produk derivatif. Nah, jadi definisi produk derivatif itu sendiri merujuk pada perjanjian kontrak yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk melakukan jual beli aset atau komoditas di masa mendatang. Kontrak tersebut menjadi objek perdagangan yang nilainya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Nilai kontrak ini secara langsung dipengaruhi oleh harga aset atau komoditas yang menjadi dasarnya. Dengan cara yang lebih sederhana, derivatif berfungsi sebagai produk investasi yang bergantung pada kontrak perjanjian perdagangan. Karena lebih banyak bergantung pada proyeksi harga di masa depan, derivatif termasuk investasi yang memiliki risiko tinggi, meskipun juga memberikan potensi imbal hasil yang besar. Next slide. Kemudian ada konsep produk derivatif. Konsep produk derivatif dalam pasar modal merujuk pada instrumen keuangan yang nilainya bergantung pada atau terkait dengan nilai atau kinerja aset dasar yang mendasarinya. Instrumen-instrumen ini meliputi futures, options, swap, forward contract, dan berbagai instrumen keuangan lainnya yang diperdagangkan di pasar modal. Produk derivatif dalam pasar modal memiliki peran penting dalam menyediakan likuiditas, memperluas akses pasar, dan mendukung berbagai strategi investasi. Namun penggunaannya juga menyertakan risiko yang signifikan, sehingga pemahaman yang mendalam tentang mekanisme pasar, evaluasi risiko, dan pemahaman tentang regulasi pasar modal menjadi kunci bagi investor dan pelaku pasar dalam mengelola portofolio mereka dengan bijak. Next slide. Kemudian di sini ada contoh portofolio produk derivatif yang diperjualbelikan di Bursa Efek Indonesia. Yang pertama ada IDX LQ45 Futures. Adalah kesepakatan yang mengikat pihak-pihak terkait untuk melakukan pembelian atau penjualan aset dasar tertentu pada harga dalam periode waktu yang telah ditetapkan di masa depan. Di sini bisa dilihat bahwa IDX LQ45 Futures memiliki multiplier 500.000 per poin indeks dengan periode kontrak 1 bulan, 2 bulan, dan 3 bulan. Adapun jam perdagangannya bisa diakses pada Senin sampai Kamis, sesi 1 jam 8.45 sampai jam 12, sesi 2 pada 13.30 sampai 16.15. Kemudian pada hari Jumat, sesi 1 jam 8.45 sampai 11.30, kemudian sesi 2 14 dan 16.15. Kemudian ada Indonesia Government Bond Futures atau IGBF adalah perjanjian yang mengikat pihak-pihak terkait untuk melakukan pembelian atau penjualan sejumlah surat utang negara pada harga dan dalam jangka waktu tertentu di masa depan. Di sini periode kontrak dari IGBF sendiri itu 3 bulan dari bulan Maret dengan siklus 4 bulan, Maret, Juni, September, dan atau Desember. Kemudian ada contoh portofolio terakhir yaitu IDX 30 Futures yang di sini adalah perjanjian yang melibatkan pembelian atau penjualan aset dasar tertentu seperti indeks saham, obligasi, dan lain-lain pada suatu waktu di masa depan. Kontrak indeks merujuk pada perjanjian berjangka yang menggunakan indeks saham sebagai aset dasarnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu kesimpulan. Makalah ini membahas konsep investasi dimulai dari definisi investasi sebagai alokasi sumber daya dengan harapan mendapatkan manfaat di masa depan. Investor, baik individual maupun institusional, melakukan investasi dengan tujuan memperoleh keuntungan yang lebih besar dari jumlah sumber daya yang diinvestasikan. Alasan investasi melibatkan upaya untuk mencapai kehidupan yang lebih layak, mengurangi tekanan inflasi, dan dorongan untuk menghemat pajak.
Proses investasi mencakup dasar-dasar keputusan investasi dan memahami hubungan antara risiko dan return. Risiko diinvestasikan sebagai kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diharapkan. Sementara return menjadi kompensasi atas biaya kesempatan dan risiko penurunan daya beli akibat inflasi. Risiko dan return memiliki hubungan searah dan linear, di mana semakin besar risiko, semakin besar juga tingkat return yang diharapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah saran untuk memaksimalkan potensi keberhasilan dalam dunia investasi, penting bagi investor untuk menggunakan serangkaian strategi yang komprehensif. Pertama-tama disarankan agar investor melibatkan prinsip diversifikasi dalam pengelolaan portofolio mereka. Dengan mempertimbangkan penambahan saham reksadana, diversifikasi dapat memberikan perlindungan terhadap fluktuasi pasar dan membantu mencapai hasil investasi yang optimal melalui penyebaran risiko. Demikian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Diharapkan audiens dapat memahami bagaimana konsep portofolio dalam investasi, konsep portofolio saham reksadana, konsep portofolio produk derivatif, dan menghitung return harapan dari portofolio serta menghitung risiko portofolio. Demikian hasil presentasinya. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.